Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Saidah NIM 2052000065 dari kelas 3B Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Prodi PGSD. Yang kedua, Nurman Sihwardana NIM 2052000066 dari kelas 3B Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Prodi PGSD, dan yang ketiga Hanif Aulia Rabani NIM 2052000068 dari kelas 3B Prodi PGSD Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo akan memaparkan tugas tentang pemanfaatan sumber belajar dalam pembelajaran dengan dosen pengampu, Dr. Sri Mulyati. Pemanfaatan sumber belajar dalam pembelajaran. Sumber belajar mempunyai peran yang sangat erat dengan pembelajaran yang dilakukan dan pola-pola yang dilakukan oleh guru. Sumber belajar adalah segala sesuatu dengan mana seseorang mempelajari sesuatu. Sumber belajar meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar. Sumber belajar dapat dibedakan menjadi sumber belajar yang didesain dan sumber belajar yang dimanfaatkan. Dalam pemanfaatan sumber belajar, guru mempunyai tanggung jawab membantu peserta didik dalam belajar agar belajar lebih mudah, lebih lancar, lebih terarah. Oleh sebab itu, guru dituntut untuk memiliki kemampuan khusus yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber belajar. Kemampuan khusus guru yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber belajar adalah A. Menggunakan sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. B. Mengenalkan dan menyajikan sumber belajar. C. Menerapkan peranan berbagai sumber belajar dalam pembelajaran. D. Menyusun tugas-tugas penggunaan sumber belajar dalam bentuk tingkah laku. E. Mencari sendiri bahan dari berbagai sumber. F. Memilih bahan sesuai dengan prinsip dan teori belajar. G. Menilai keefektifan pengguna sumber belajar sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran. H. Merencanakan kegiatan penggunaan sumber belajar secara efektif. A. Perlunya pemanfaatan sumber belajar dalam pembelajaran. Sumber belajar mencakup apa saja yang dapat digunakan untuk membantu tiap orang untuk belajar dan menampilkan kompetensinya. Menurut Dirjen Dikti, sumber belajar adalah segala sesuatu dan dengan mana seseorang mempelajari sesuatu. Dalam proses belajar, komponen sumber belajar itu mungkin dimanfaatkan secara tunggal atau secara kombinasi, baik sumber belajar yang direncanakan maupun sumber belajar yang dimanfaatkan. Dalam kaitan dengan pemanfaatan alam sekitar dalam pembelajaran sains, Richardson dalam studinya mengungkapkan ilmu pengetahuan harus dimulai dari lingkungan tempat kita tinggal. Oleh karena itu, siswa mempelajari sains harus memiliki orientasi itu. Dari alam sekitar, peserta didik dapat dibimbing untuk mempelajari berbagai macam masalah kehidupan. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi usaha pemanfaatan alam sekitar sebagai sumber belajar, yaitu A. Kemauan guru, B. Kemampuan guru untuk dapat melihat alam sekitar yang dapat digunakan untuk pembelajaran. C. Kemampuan guru untuk dapat menggunakan sumber alam sekitar dalam pembelajaran. B. Perkembangan sumber belajar dalam pembelajaran. 1. Sumber belajar praguru. Pada zaman praguru, sumber belajar utamanya adalah orang dalam lingkungan keluarga atau kelompok, karena sumber belajar lainnya dianggap belum ada atau masih sangat langka. Sardiman 2005, bentuk benda yang digunakan sebagai sumber belajar antara lain adalah
batu-batu, debu, daun-daunan, kulit pohon, kulit binatang, dan kulit karang. Isi pesan itu sendiri ada yang disajikan dengan isyarat verbal dan ada yang menggunakan tulisan. 2. Lahirnya guru sebagai sumber belajar utama. Pendidikan pada zaman praguru terhadap tahap demi tahap berubah. Dengan demikian, terjadi perubahan pada cara pengolahan, isi ajaran, peran orang, teknik yang digunakan, desain pemilihan bahan. Namun demikian, sumber belajar masih sangat terbatas, sehingga kedudukan orang merupakan belajar utama. Proses belajar tidak lagi ditangani oleh anggota keluarga, tetapi sudah diserahkan kepada orang tertentu. Oleh sebab itu, kelancaran proses instruksional dan kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas guru. 3. Sumber belajar dalam bentuk cetak. Pada perkembangan industri yang cepat, pada akhirnya dapat diproduksi peralatan dan bahan yang jumlahnya besar. Dengan keterampilannya alat cetak, maka lahirlah sumber belajar yang berbentuk cetak lainnya, yang belum pernah ada sebelumnya. Konsekuensi diketemukannya sumber belajar tersebut adalah terjadinya perubahan tugas dan peranan guru dalam pembelajaran. 4. Sumber belajar yang berasal dari teknologi komunikasi. Dengan diketemukannya berbagai alat dan bahan, hardware dan software pada abad ke-17, efeknya sangat besar terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan. Setelah timbul istilah teknologi dalam pendidikan yang pada akhirnya Perang Dunia Kedua mulai berubah menjadi ilmu baru yang disebut teknologi pendidikan dan teknologi instruksional. Pengertian teknologi dalam pendidikan populer dengan istilah audiovisual, yaitu pemanfaatan bahan-bahan audiovisual dengan bentuk kombinasi lainnya dalam sistem pendidikan. Pada akhir Perang Dunia Kedua mulai timbul satu kecenderungan baru dalam bidang audiovisual ke arah dua kerangka konseptual baru yang paralel, yaitu teknologi komunikasi dan konsep sistem. 5. Sumber belajar yang didesain dan dimanfaatkan. Sumber belajar yang didesain untuk keperluan belajar telah banyak dikenal orang, namun tidak semua sumber yang didesain untuk keperluan pendidikan. Misalnya museum, semuanya itu didesain khusus terutama untuk pembelajaran peserta didik sekolah dalam bidang yang sesuai dengan kurikulum. Kenyataannya bahwa sumber ini dimanfaatkan untuk membantu belajar manusia, membuat semuanya itu menjadi sumber belajar. Kelompok yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan sama pentingnya dengan sumber belajar yang didesain. Berapa sumber dapat dimanfaatkan untuk memberikan fasilitas belajar karena memang sumber itu khusus didesain untuk keperluan belajar. Inilah yang disebut bahan atau sumber instruksional. Sumber belajar lain ada sebagian dari kenyataan yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, namun dapat ditemukan, diaplikasikan, dan digunakan untuk keperluan belajar. Inilah yang disebut sebagai sumber belajar dari dunia nyata. Jadi sebagian sumber menjadi sumber belajar karena didesain untuk itu, sedangkan yang lainnya menjadi sumber belajar karena dimanfaatkan. C. Fungsi sumber belajar. Fungsi sumber belajar menurut Hanafi adalah untuk 1. Meningkatkan produktivitas pendidik. 2. Memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual. 3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. 4. Lebih memantapkan pembelajaran. 5. Memungkinkan belajar secara seketika. 6. Memungkinkan penyajian pendidikan yang lebih luas terutama dengan adanya media massa. D. Peran sumber belajar dalam pembelajaran. 1. Peran sumber belajar dalam pembelajaran individual. Pola
komunikasi dalam belajar individual sangat dipengaruhi oleh peranan sumber belajar yang dimanfaatkan dalam proses belajar. Titik berat pembelajaran individual adalah pada peserta didik, sehingga guru mempunyai peranan sebagai penunjang fasilitator. 2. Peranan sumber belajar dalam belajar klasikal. Pola komunikasi dalam belajar klasikal yang dipergunakan adalah komunikasi langsung atau antara guru dengan peserta didik. Hasil belajar sangat tergantung oleh kualitas guru. Merupakan sumber belajar utama. Sumber lain seolah-olah tidak ada perannya sama sekali karena frekuensi belajar didominasi interaksinya dengan guru. 3. Peranan sumber belajar dalam belajar kelompok. Pola komunikasi dalam belajar kelompok menurut Drake Robertson dalam bukunya Education Technology in Curriculum Development menyajikan 2 pola komunikasi yang secara umum ditetapkan dalam belajar, yaitu pola A dikontrol oleh guru, B dikontrol oleh anggota kelompok. Pola instruksional. Pola instruksional tradisional, pembelajaran tradisional pada umumnya guru mempunyai kedudukan sebagai satu-satunya sumber belajar dalam sistem instruksional. Guru memegang kontrol dan kendali sepenuhnya dalam menetapkan isi dan metode belajar, bahkan kadang juga dapat menilai kemajuan belajar siswa. Macam-macam pola instruksional antara lain A. Pola instruksional dengan sumber belajar berupa orang dibantu sumber lain. B. Pola instruksional dengan sumber belajar berupa orang guru bekerja sama dengan sumber belajar lain. C. Pola instruksional dengan belajar mandiri. D. Pola sistem instruksional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.